Yes. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran tajwid yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bersama tentang pelajaran mad ya. Bacaan mad. Pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya sudah kita sampaikan. Yang mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang materi mad ya nantinya supaya tidak salah lagi ya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi harus kita bisa membedakan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek ya. Yang dibaca panjang berapa ukurannya? Apakah dia dibaca 2 harokat, apakah dibaca 4 harokat, atau dibaca 6 harokat? Ya. Dan sekaligus juga kita tahu namanya, ya, agar kita bisa mengajarkan kepada yang lain yang belum tahu. Baik ya. Jadi itu penting sekali pelajaran masalah mad. Tolong dipelajari kembali dan diulang-ulang kembali. Karena masalah mad ini termasuk masalah penting ketika membaca Al-Quran. Itu bisa merubah arti kalau kita memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang. Ya. Itu bisa fatal artinya ya. Meskipun ada juga yang tidak merubah arti. Ya. Tapi ada sebagian lafaz kalau dia dipanjangkan akan bisa merubah arti ya, dari yang semestinya. Karena itu hendaknya berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran ya, kita harus perhatikan baik-baik mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Ya. Yang panjang kita baca panjang, ya. Yang pendek kita pendekin. Ya, baik. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, ya, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru. Ya, tafadhol tentang masalah mad. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan paham. Anak coba. Ya, silakan. Tafadhol, Pak Abu Zahra. Anda baca di apa ya di artikel ada tentang mad badal tadi. Mad badal ini dikelompokkan mad badal. Mad badal itu ada yang bilang dikelompokkan ke mad far'i karena adanya hamzah katanya. Bukan mad badal. Bukan ke mad asli. Dikelompokkan ke mad far'i. Ke mad far'i. Alasannya? Karena hamzah katanya. Karena adanya hamzah. Ya, itu pendapat ya. Memang itu bisa kita benarkan pendapat tersebut kalau dia membaca riwayat Warsh. Mad badal ini masuk ke mad badal itu termasuk bisa dikelompokkan ke dalam mad far'i kalau dia membaca riwayat Warsh. Karena Imam Warsh dia membaca mad badal itu lebih dari 2 harokat ya. Ya, untuk riwayat Imam Warsh, untuk Imam Warsh ya. Ini mad badal dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat ya. Amanu ya. Amanu itu ya. Sehingga ada yang mengatakan mad badal dikelompokkan ke dalam mad far'i. Tidak masalah ya. Tapi untuk kita untuk riwayat Hafs ya,
yang kita baca, maka mad badal masuk ke mad asli. Ya. Seperti yang sudah ditampilkan ya pada bagian sebelumnya ya. Itu kan ada ya di bagian sebelumnya, sebelum ini. Ya, kita cek. Ya, di sini ya. Dia masuk ke dalam mad asli, mad badal. Ya, kenapa dia dimasukkan ke mad asli? Karena dia dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Dan diingat ya, mad asli itu apa? Itu huruf mad yang setelahnya tidak ada huruf hamzah maupun huruf sukun. Ya, kalau mad badal, dia kan huruf hamzahnya belum huruf mad, jadi tidak masuk ke dalam mad far'i. Ya, seperti itu. Sehingga untuk riwayat kita, riwayat Hafs, mad badal ini termasuk mad asli. Ya, demikian. Kemudian bisa jelas ya. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Apakah ada yang lain? Kalau ada yang masih belum jelas, tanyakan ya. Jangan disimpan di hati. Ya, mumpung ada yang bisa ditanya. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pelajaran baru yaitu tentang al-qalqalah. Ya. Al-qalqalah. Ini juga kita mungkin sudah pernah belajar ya, al-qalqalah. Kalau kita bacaan pantulan gitu ya. Memantul, bacaan memantul. Kita mulai dari pengertiannya, ta'rifuha, pengertiannya. Lughatan itu secara bahasa ya. At-taharruku walittirabu. Arti qalqalah itu adalah dia itu bergerak ya. Al-ittirab itu berguncang. Ya. Bergerak dan berguncang ya. Atau bisa juga diartikan dengan memantul ya. Ya. Itu diibaratkan seperti begini, kayak orang memasak air di dalam panci ya. Ketika airnya mendidih, apa yang terjadi? Melegak. Apa yang terjadi pada air tersebut ketika mendidih itu? Bergejolak ya? Atau apa namanya itu? Ya, bergerak-gerak kan ya, tidak beraturan seperti itu. Nah, itu secara bahasa itu artinya qalqalah. Al-qalqalatul kidri ya. Qalqalatul kidri. Qalqalatul kidru. Ya. Panci telah bergerak ya. Adapun cara istilah, dia quwwatul ittirab sautul harfi inda nutqi bihi sakinan fi makhrajihi hatta yusma' lahu nabratan qawiyyah ya. Adapun cara dalam istilah ilmu tajwid, arti qalqalah itu adalah kuatnya ya. Kuatnya pergerakan suara huruf pada saat mengucapkan huruf tersebut dalam keadaan sukun. Ya. Sukun sehingga terdengar seperti hentakan atau apa ya? Nabroh itu seperti suara yang keras ya. Suara yang keras. Ya. Jadi suaranya timbul ketika dia itu dalam keadaan sukun. Dan tidak semua huruf memiliki sifat demikian ya. Tidak semua huruf memiliki sifat qalqalah. Hurufuha, huruf-hurufnya apa? Qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau baju di toko lah kalau kita ya. Kalau baju di toko. Fayajibu ihtizazuha wa taqalqaluha indama takunu sakinatun.
hatta yusma'u laha nabratan qawiyah mithlu al-falaq, ya, al-falaq. Jadi hurufnya itu ada 5, yaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Maka ketika 5 huruf ini dalam keadaan sukun, ya, ini harus atau wajib dibaca qalqalah, ya. Dibaca qalqalah. Artinya begini. Setelah makhraj sudah sampai kepada tempatnya, ya, ba misalnya, ya. Huruf ba. Huruf ba sudah sampai di makhrajnya. Apa makhraj huruf ba? Makhraj huruf ba di mana? Bibir, 2 bibir. 2 bibir, Ustaz. Ya, 2 bibir. Artinya setelah bibir kita sampai setelah rapat itu, ya, segera langsung dilepas, ya, bergerak cepat. Seperti itu. Secara refleks, tidak ada jeda, ya, tidak dibaca enggak, tapi Jadi begitu nempel, habis itu dibuka, ya, dibuka, tapi bukanya tidak boleh terlalu lebar, ya. Sebab kalau terlalu lebar nanti seperti fathah. Ba nantinya jadinya jadi aba. Itu salah. Qalqalah itu tidak seperti itu, ya. Qalqalah itu membukanya, bibirnya itu dibuka tidak terlalu lebar, ya. Seperti itu, bukanya tidak terlalu lebar, ya, tidak seperti fathah. Tapi memang cenderung ke fathah, ya. Dikatakan oleh para ulama tajwid, qalqalah itu cenderung ke arah fathah. Huruf ta misalnya, huruf ta. Ya, huruf ta itu qalqalahnya ketika sampai ujung lidah nempel pada gusi, ya, langsung dilepas. Ya, ujung lidahnya tadi langsung ditarik secara refleks. Apa seperti itu. Tidak dibaca apa, tidak apa. Ya. Juga bukan itu bukan qalqalah, ya. Apa bedanya ta dengan ta? Kalau dalam keadaan sukun. Huruf ta dan ta. Kedua huruf itu sama-sama, ya, keluar daripada makhraj yang sama, yaitu di ujung lidah. Ya, ujung lidah ditempelkan dengan apa? Yuk. Siapa yang masih ingat makhrajnya huruf ta? Ada 3 huruf, ya, yang sama, sama ya. dal sama. Iya, ya, ini 3 huruf ini dia sama tempatnya. Ya, tapi untuk dal sama to dia ada qalqalah, sementara ta tidak. Terus gimana cara membedakannya? Ya, jadi ketika mereka 3 ini sukun. Ketika dalam keadaan sukun, saat mengucapkan dal dengan to, ujung lidahnya langsung dilepas, ya. Apa? Ada. Seperti itu, ya. Ada. Sementara ketika mengucapkan ta, ya, qalat, jangan langsung dilepas, ditahan. Qalat, ya, misalnya qalat rabbi. Wa ma malakat aymanukum. Malakat aymanukum. Ya. Seperti itu, ya. Dan semua huruf itu bisa dikolkolahkan aja, ya. Tapi kalau mau tidak boleh demikian. Semua huruf itu bisa, kalau pengucapannya salah bisa dikolkolahkan. Yaitu dengan cara tadi itu. Begitu selesai nempel di mana, di makhrajnya langsung dilepas, itu nanti keluar kolkolah. Biasanya yang sering dikolkolahkan itu lam, ya, nun. Ini bisa mim juga, ya. Ini ketiga huruf ini sering, ya, kita jumpai banyak yang mengkolkolahkan. Kenapa bisa demikian?
Kenapa bisa ini dikolkolahkan? Padahal ini bukan huruf kolkolah ya. Ya, tidak boleh kolkolah kecuali pada 5 huruf. Ya, seperti apa tadi? Qutbu jadin ya. Qutbu jadin. Hanya ini aja yang boleh dikolkolahkan, adapun yang lain tidak boleh. Ya. Qutbu jadin. Atau bisa juga kalau kita baju di toko yang mudah ya. Baju di sama juga 5 huruf. Kok. Ini aja yang harus dikolkolahkan. Adapun yang selain daripada 5 huruf tidak boleh dikolkolahkan. Ya. Kenapa tadi nun sama lam sama mim bisa dikolkolahkan? Itu karena ketika mengucapkan huruf ini dalam keadaan sukun, dia menarik ujung lidahnya secara cepat. Ya. Setelah sampai langsung dilepas. Itu bisa timbul kolkolah. An'amta, ya. An'amta, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ini yang salah. Tidak demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Apa terdengar kolkolahnya? Allah. Bisa bedakan enggak? Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Nah, Al dengan al. Ala seperti memangku. Itu kolkolah ya. Ana coba. Lillahi Rabbil Alamin. An'amta itu kolkolah. Nah, Yang benar an'amta. An'amta. An'amta ala An'amta min khair. Ya, jadi diingat yang dikolkolahkan, yang dipantulkan hanya 5 huruf ini saja dalam keadaan apa? Dalam keadaan sukun. Saat dalam keadaan sukun wajib dikolkolahkan. Ya, ya baik. Aksamuha, pembagian daripada kolkolahnya. Kolkolah menurut ulama itu dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah sugro, ya, kolkolah kecil. Wadzalika idza waqa'at huruful qalqalati sakinatun fi wasatil kalimah. Fi wasatil kalimah mit khalaqona au fi wasatil kalam. Au fi wasatil kalam mitlu lam yalid wa lam yulad. Ini ya pembagian pertama, ya qalqalah sugro atau qalqalah kecil, yaitu apabila huruf qalqalah itu yang 5 tadi itu dalam keadaan sukun dan itu terdapat di tengah kata ya, seperti kata khalaqona. Huruf qafnya itu ada di tengah kata. Ya, bukan di akhir ayat, bukan ya. Bukan di akhir ayat dan dia diwakafkan, bukan. Atau bisa juga mungkin dia ada di akhir kata ya. Namun dia tidak diwakafkan. Ya, dia diwasolkan ke kata berikutnya. Contohnya seperti lam yalid ya. Ini di sini ya. Lam yalid. Di sini yang qalqalah sugro adalah yang pertama ini ya. Yang saya apa ini? Kasih ini ya. Kasih bayangan. Lam yalid wa lam yulad. Sementara yang terakhir ini bukan. Ini kubro namanya. Jadi intinya kalau qalqalah sugro itu dia itu huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah kata ataupun ada di akhir kata, namun dia disambung ya, diwasolkan dengan kata berikutnya. Ya, bukan diwakafkan. Maka itu dikelompokkan ke dalam qalqalah sugro ya. Ya, kenapa dinamakan sugro atau kecil ya? Karena bunyinya kurang kuat ya. Bunyi qalqalahnya itu tidak sekuat yang kubro ya. Yang kubro ini yang besar ini ya. Apa yang kubro itu? Wadzalika idza waqa'at huruful qalqalati sakinah akhiril kalimah mitlu
ikhtilaq. Au yakunu ihtizazuha wa nabruha aktsaru minas sughra. Wa yakunu harusnya ya. Wa yakunu ihtizazuha bukan ay. Ay, oh ya ay ya. Ay yakunu ihtizazuha wa nabruha aktsaru minas sughra. Jadi qalqalah kubro ini atau kita sebut qalqalah besar ya. Itu apabila huruf qalqalahnya itu yang sukun ada di akhir kata ya. Akhir kata dan kita mau wakaf di situ, mau berhenti. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, di situ qalqalah kubro. Min syarri ma khalaq. Kenapa dinamakan kubro? Karena dia bunyi qalqalahnya lebih kuat, ya, lebih jelas. Terdengar lebih jelas, lebih kuat dibandingkan kalau seandainya huruf qalqalahnya ada di tengah ayat, ya, di tengah kata ya. Khalaqona dengan falaq, ya. Ya ayat Tuhan. Rodadanahum misalnya, rodadanahum dengan misalnya ahad. Rodadanahum, 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 itu dia qalqalah sugro, ya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Itu qalqalah kubro. Kubro. Ya. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik, amsilatun alal qalqalati bikismaiha. Contoh qalqalah dari baik sugro maupun kubro, ya. Qalqalah pada huruf qaf misalnya ya. Yang sugro misalnya yaqtulun. Ya. Yaqtulun, yaqtulun. Jadi harus dijelas. Qalqalahnya jelas tapi tidak terlalu keras sekali ya. Yaqtulun. Jangan dibaca yaktulun. Yaktulun berarti dia menghilangkan qalqalah sama sekali ya. Tapi harus diqalqalahkan. Yaqtulun. Yaqtulun. Ya, yaqtulun. Tapi ingat juga jangan ada jeda juga ya. Jangan dibaca yaqtulun. Itu tidak boleh juga ya. Ya, tidak ada yang baca demikian dengan ada jeda atau apa yang namanya jeda itu ya. Ada tempo gitu ya. Tempo mengucapkan qalqalah dengan huruf setelahnya tidak ada tempo ya. Refleks mengalir begitu ya. Yaqtulun. Yang kubronya misalnya qalqalah kubro pada huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Ya. Kemudian yang huruf ta. Ya. Nataba ya. Nataba. Ini ta-nya ada di tengah-tengah kata. Nataba. Ya. Yang di akhir kata luto. Luto. Ada matnya di situ. Luto. Bukan luto, bukan. Luto. Luto. Bukan luto, bukan. Luto. Luto. Ya, intinya jangan di apa ketika sampai di apa di makhraj to ya lisannya lidahnya itu dilepas, bibirnya jangan dibuka lebar. Luto. Ya, nanti kalau lebar nanti jadi fathah. Jadi luto. Tidak demikian, itu fathah namanya. Kalau luto namanya fathah. Tapi qalqalah luto. Bisa bedakan. Kalau yang fathah luto. Luto itu salah, itu fathah itu namanya. Yang qalqalah luto. Luto. Bukan luto. Luto. Bisa dari bibir. Kalau yang fathah itu luto, to, ya. Bukan demikian. Luto, luto.
Lut. Iblis. Iblis. Raqib. Iblis. Raqib. Ujtussat. Wujud. Al-buruj. 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 Was-sama'i dzatil buruj. Sama Jatil buruj. Oh, ini salah ini contohnya ya. Ini harusnya sukun ya. Yud'auna ya. Yud'auna bukan yud'auna ya. Ini keliru nih ya contohnya. Harusnya ini apa? Seharusnya di sini adalah sukun ya. Sukun. Ini dihapus ya. Tidak ada tasdid ya. Yud'aun. Yud'aun. Kalau yang di akhir, yang qalqalah kubra berarti al-mau'ud. Al-mau'ud. Ya, al-mau'ud. Baik, itu contoh daripada qalqalah dan sangat banyak di dalam Al-Qur'an ya, contoh-contoh ini. Ya, bisa dicari ya. Cukup banyak ya contoh-contoh qalqalah di dalam Al-Qur'an dan insyaallah ini mudah ya, tidak sulit. Cuma permasalahannya jangan sampai kita mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah ya. Karena ada beberapa huruf yang cenderung tadi bisa dikolkolahkan ya. Dan kolkolah ini kenapa dia dikolkolahkan? Kalau kita perhatikan huruf kolkolahnya yang 5 tadi itu dia memiliki sifat ya. Pertama dia jahar. Ini yang sudah belajar sifat ya. Coba yang sudah belajar sifat, apa itu jahar? Apa itu jahar? Jadi huruf qalqalah memiliki sifat ya, jahar dan Aliran suara yang tertahan ya tadi. kenapa? Jahar aliran suara napas yang tertahan ya. Nafas atau suara coba? Suara ada. Kebalik. Jahar itu Hah? yang nafas ya. Oh, jahar napas. Jahar itu nafas ya. Jahar itu nafas ya. Jadi tertahannya aliran nafas saat mengucapkan huruf hijaiyah. Ya. Hurufnya ini tulisannya kecil ya? Bisa dilihat tidak? Kecil. Kecil ya? Ya ya. Gimana cara besarin? Hurufnya itu selain fa, ha, ta, hu, sak, sun, ta, kat. Ya. Selain inilah. Selain huruf fa, ha, ta, hu, sak, sun, sakat, maka ini namanya huruf jahar. Ya. Fa, ha, ta, ha, shin, ho, sod, sin, kaf, ta. Ini semua yang saya sebutin ini ada 10 ya. Ya ada 10 itu adalah huruf hamas. Ya ketika mengucapkan huruf-huruf ini yang 10 ini dia disertai dengan aliran nafas. Jadi nafasnya mengalir.
Ya, contohnya seperti fa, af, ya ada hembusan nafas. Af, ya, ha, ah, kemudian tha, af, ada aliran nafas. Shin, ash, ya, dan seterusnya. Nah, selain huruf-huruf ini, ya dia tertahan. Termasuk huruf qalqalah dia tertahan, nafasnya tidak ngalir. Ya. Kemudian di samping huruf qalqalah dia memiliki sifat jahar, juga memiliki sifat syiddah. Ya. Kalau syiddah itu tadi sebagian telah disampaikan, ya, tadi dijawab oleh Pak Islam. Apa? Kalau tadi yang tertahan itu adalah nafas, ini tertahan suara, ya. Ya, tertahannya aliran suara pada saat mengucapkan huruf syiddah, ya. Syiddah. Yaitu apa? A, jada, A, koto, baka. ya, ajid, Bajida, koti, kotin, bakat. bakat. Ya, ajid, kotin, bakat. Ini tertahan, ya. Saat mengucapkan huruf ini dia tertahan suaranya, tidak bisa ngalir. Ya. Ya, baik. Jadi huruf qalqalah dia memiliki dua sifat ini, pertama jahar dan yang kedua adalah syiddah, ya. Iya. Iya. Ada yang sifat ini yang menyebabkan dia diqalqalah. Sebetulnya ada satu huruf lagi yang dia itu juga memiliki sifat jahar sekaligus juga syiddah, yaitu huruf hamzah, ya. Huruf hamzah. Dia kan juga memiliki sifat jahar sama syiddah, ya. Huruf hamzah memiliki sifat jahar dan syiddah, namun tidak diqalqalahkan. Diqalqalahkan saat sukun, karena makhrajnya jauh, ya. Di antara sebabnya, Makhrajnya jauh. ya, makhrajnya jauh. Orang Arab tidak mengqalqalahkan hamzah. Ya, orang Arab tidak mengqalqalahkan hamzah juga alasannya mungkin karena makhrajnya jauh, ya. Ada di mana makhraj huruf hamzah? Pangkal. Nah, Pangkal tenggorokan. tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bawah. A. Jadi ketika dia diqalqalahkan tidak boleh a, ya. Kalau diqalqalahkan nanti akan melahirkan huruf hamzah lagi. A, ya, seperti itu. Minas sama, ya, susah. Sama. Minas sama, ya. Itu kalau qalqalah seperti itu. Nah, tidak boleh, ya. Tidak ada orang Arab yang mengqalqalahkan huruf hamzah, ya. Ya, karena itulah kenapa dia huruf hamzah dia ada perlakuan khusus, ya. Kalau dia dalam keadaan sukun misalnya tadi itu minas sama itu dipanjangkan huruf madnya. Ya. Seperti tadi, ya. Tadi kan berhenti pada kata minas sama, ya. As-sama. Ada huruf hamzah kan, ya. Kalau dimatikan kan, kalau dia waqaf dia sukun kan? Kenapa tidak diqalqalahkan? Ya. Kenapa tidak diqalqalahkan? Padahal dia sifatnya sama dengan huruf-huruf qalqalah yang lain, punya jahar, punya syiddah, ya kan? A, tertahan suaranya, juga tertahan nafas, ya. Tertahan suara, dia tidak seperti huruf sin gitu, ya. Huruf sin
Huruf sin dia suaranya bisa mengalir. As, ya. Misalnya huruf apa lagi yang mengalir? Fa, af, idah, ya. Shin, as, mengalir ya. Tapi kalau huruf yang qalqalah tidak bisa. Ad, tertahan, ya. Qaf, ak, to, tidak bisa dialirkan, ya. Kemudian huruf apa lagi yang mengalir? Ya, ya huruf qalqalah tadi itu to, at, tertahan juga, tidak bisa dialirkan, ya. Yang mengalir huruf dal, al, ya, as, suaranya ngalir, ya. Nah ini hamzah dia tertahan suara, tertahan nafas. Kenapa tidak dikolkolahkan? Ya, karena ini diantara sebabnya karena mahrotnya jauh, ya. Dan kalau dia dikolkolahkan akan melahirkan huruf hamzah lagi. Minas sama, ya. Tidak demikian. Jadi dia bagaimana cara mengatasi ya, huruf hamzah yang sukun? Kenapa dia dikolkolahkan ya? Kenapa ini huruf-huruf yang memiliki sifat jahar dan sudah dikolkolahkan? Ini kolkolah sebenarnya memudahkan sebetulnya ya. Memudahkan pengucapan huruf ini. Karena huruf tadi ini yang kolkolah dia punya sifat jahar dan syiddah, ya tertahan suara dan tertahan nafas, ini kan susah. Terutama ketika sukun. Sehingga jalan keluarnya adalah dia dikolkolahkan, dipantulkan. Begitu sampai di mahrut maka segera dilepas. Ab, ya tidak dibaca ab, ya. Ada, seperti itu ya. Akta, apa, aja. Namun kalau hamzah tidak perlu ya, karena dia udah dipanjangkan ya. Ini huruf ini jadi dipanjangkan dia. Minas sama, ya. Atau kalau seandainya dia itu tidak ada huruf mad sebelumnya, misalnya seperti yu'minun ya. Yu'minun itu ada sebagian yang dia menghilangkan huruf hamzah diganti dengan huruf mad. Yu'minun. Yu'minun. Ya, ada sebagian qiraat seperti itu ya. Misalnya tadi ya. Ini huruf hamzah yang dia sukun. Mohon maaf ya, kurang jelas mungkin. Ya. Ini kan ada huruf hamzah yang sukun, ya kan? Ada sebagian qiraat yang dia itu mengganti huruf hamzah ini diganti dengan huruf mad. Ganti dengan huruf wawu berarti ya. Yuminun. 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 Muminun. Muminun. Bukan mu'minun tapi muminun. Ya, diantaranya untuk mengatasi kesulitan pada saat hamzah itu sukun. Ya. Ya, jadi intinya huruf qalqalah itu memiliki sifat jahar sama syiddah. Kalau tidak ada huruf hijaiyah, selain ini tidak ada ya. Selain yang memiliki sifat yang jahar sama syiddah itu tidak ada. Kecuali hamzah tadi itu. Selain itu pasti ada sifat yang berbeda. Kalau dia jahar pasti dia itu bukan syiddah. Ya. Nah, lam dia jahar tapi dia tidak syiddah. Huruf lam dia jahar tapi tidak syiddah. Huruf lam. Lam dia jahar benar tapi tidak syiddah. Apa sifatnya? Siapa yang ingat? Dia harus diulangi lagi sepertinya ya. Yuk, sifat huruf lam. Sifatnya apa? Jahar, kemudian apa? Ya, syiddah atau bukan? Syiddah atau hamas? Syiddah atau rokhawah atau tawasud? Mana yang benar? Bayyinah. Ya, bainiyah. Bainiyah. Bainiyah atau tawasud ya. Pertengahan dia, tawasud. Tawasud. Ya. Jadi karena dia memiliki sifat tawasud maka tidak
tidak bisa qalqalah ya. Alhamdulillah. Demikian juga nun. Nun juga demikian ya. Mim ya. Ya. Jadi sifat huruf lam, nun, mim sama ya. Jahar dan bainiyah atau tawassut. Maka tidak boleh dikolkolahkan. Demikian juga huruf yang lain. Karena semua huruf bisa, dia punya potensi untuk dikolkolahkan ya. Contohnya seperti terkadang pernah saya dengar ada yang baca huruf sin dikolkolahkan ya. Dan shot juga kadang dikolkolahkan ya. Tapi memang jarang ya. Yang jarang, yang biasanya sering terdengar adalah lam, nun, dan mim. Ini karena ketiga huruf ini dia punya sifat jahar ya. Ya, dan dia hanya dia tidak memiliki sifat syiddah. Karena itu harus hati-hati, terutama ketika menghadapi lam, nun, mim, dan yang sukun. Ya, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mengenai qalqalah. Ada tidak? Insya Allah mudah ya qalqalah ya. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak itu di YouTube udah semua ya, insya Allah udah 12 video diupload. Kalau mau. Jazakallah khair Pak Islam. Jazakallah khair Pak Islam. Jazakallah. Lebih gampang kalau di YouTube mungkin sambil ini. Sambil santai, betul. Nontonnya sambil santai. Insya Allah. Udah dikasih judul-judulnya juga mungkin. Masya Coba dicek Allah, lagi Masya jelas. Allah. Jelas nggak itu? Insya Allah jelas. Kalau udah ada judulnya kan udah jelas. Jadi aturannya udah. Nontonnya kalau yang kemarin sampai mana kan udah enak. Jadi udah maksudnya di ini urutan yang nomor pertama yang dari awal. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat. Ya. Oke Bapak-bapak kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.